Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 17 Juli tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT karena pada pagi hari ini Jumat Berkah masih konsisten ya, masih istiqomah dengan melakukan kegiatan makan bersama ini. Semoga para donatur, para pegiat, para peserta yang terlibat dalam Jumat Berkah ini selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, terus pokoknya semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Langsung saja pernyataan dari kami panitia Jumat Berkah
Untuk selanjutnya Bapak RT bisa berikan ulang-ulangnya sedikit lah. Oke, sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan makan gratis infak seikhlasnya dari tim Jumat Berkah ini masih dapat istiqomah berjalan sampai hari Jumat ini. Pada para donatur kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin dilancarkan rezekinya dan urusannya baik di dunia dan di akhirat. Semoga kegiatan Jumat Berkah ini sama-sama bermanfaat bagi para donatur dan juga para warga kami, Pak, warga RT20 dan warga sekitar RT20 sebagai penerima Jumat Berkah. Demikian, saya selaku RT20 mewakili seluruh warga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kelangsungan Jumat Berkah ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah untuk kesekian kali dan hari ini kita sudah masuk bulan Safar ya, bulan Safar. Mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa sebelum kita makan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yasiru amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monggo bisa dimulai, Pak. Video pembelajaran. Tadi saya mendengar ada yang suaranya agak keras itu di bawah ya. Siapa tadi suara berkeras tadi? Ada yang tadi suara keras sekali? Kelihatannya di FTMM kalau nggak salah ya? Ya betul. Ya? FPK. Ayo mas, yang suaranya keras tadi. Ayo maju, ya men. Ya sampean, ya. Ya, ayo maju. Yang tadi, yang FPK bilang FPK tadi. Yang suaranya keras tadi. Silakan maju. Ayo maju. Saya kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu di podium. Nah, silakan, ayo. Sepertinya tadi suaranya cowok deh. Bukan cewek deh, ini yang maju kok cewek, oke gak apa-apa udah silakan. Silakan mas, mbak. Mungkin menyampaikan kesenangannya atau apanya sehingga suaranya sangat luar biasa kerasnya tadi, saya dengar dari sini. Mohon izin Prof, itu silakan. tadi papa saya. Oh. Bapak saya yang teriak, I love you anakku. Gitu. Ya. Silakan sampaikan sesuatu atau apa mungkin pada papa atau apa di ya. Atau mungkin pada dosen-dosen, pada orang tua, pada teman-teman Anda, atau mungkin harapan Anda? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Bening Sandrina, Sarjana Perikanan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dalam perjalanan S1 saya banyak membantu saya sehingga saya sampai bisa wisuda hari ini. Di periode ini saya nggak menyangka juga sebenarnya saya bisa wisuda sekarang karena rasanya sangat susah. Saya tadi lihat ada banner yang saya relate, will it be easy? No. But is it worth it? Absolutely. Karena memang menurut saya susah untuk mendapatkan gelar ini, pengalaman saya
saya internship di Malaysia, Prof. Ya. Jadi terima kasih juga kepada Fakultas Perikanan dan Kelautan yang membukakan banyak kesempatan bagi mahasiswanya untuk bisa keluar negeri, untuk bisa merasakan belajar di luar Indonesia, dan itu sebuah pengalaman yang life changing menurut saya, sangat merubah mindset dan pikiran saya, merubah cara pandang saya, dan sangat keren sekali. Saya mau berterima kasih juga kepada supervisor saya, ada Madam Noraini Hussein dari University Malaysia Terengganu yang banyak membantu di undergraduate thesis. Kemudian ada Dr. Woro Hasuti Setyantini, dosen pembimbing saya di sini, dan juga kedua orang tua saya, Papa Prigiari Sandi dan Mama Darus Teori ini. Terima kasih banyak atas semua perjuangannya dan juga kasih sayangnya kepada Tara sampai Tara hari ini bisa wisuda. Dan mungkin saya mau berbagi sedikit quotes yang selalu papa saya bilang, yaitu nanti kalau kita sudah lulus, kita harus menjadi orang yang mengerjakan segala pekerjaan itu dengan bahagia, dan yang paling penting adalah kita bisa bermanfaat buat orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih juga kepada Prof. Amin. Masih sukses selalu, tetap semangat dan belajar terus, kan? Itu ada oleh-oleh dikit, ya. Ya, sedikit. Bukan dari Malaysia, karena dari Malaysia ada ya, teh tariknya udah. Ada lagi yang pengen mengungkapkan sesuatu? Silakan. Dari mana Anda? Ya? Oh, jangan FBK juga. Fakultas yang lain dong. Fakultas yang lain. Fakultas yang lain ada? Nggak ada? Oke, silakan Mbak. Ya, silakan lari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang terhormat Pak Nasi, kita bertemu lagi. Agak dekat dengan mic, gak usah takut-takut. Ya, mic aja takut ya. Pak Nasi, kita berjumpa lagi. Dulu saya di ACC ini juga masih menjadi calon mahasiswa dan alhamdulillah menerima golden ticket dari Universitas Airlangga. Sehingga namanya siapa? Oh iya, nama saya Feby Ganda Alfianti dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hobinya apa? Bagaimana Pak? Hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Oh, menyanyi. Iya. Nyanyi apa? Coba nyanyi 1-2 bait bisa gak? Anda kan sastra Indonesia ya, betul? Iya Pak. Sasindo biasanya juga pinter bikin puisi, bacakan 1-2 bait puisi. Loh, gampang ya. Saya dulu pernah diajari membaca puisi itu dengan 1 kalimat aja gitu kan. Ya, saya ambil korek, kemudian saya itu api mati. Karena saya tiup. Silakan ada nggak? Atau mungkin puisi siapa yang pernah Anda baca? Mungkin dari isi dari apa? Khairil Anwar misalnya? Saya sukanya novel Pak. Ya? Sukanya novel. Novelnya apa? Novel, aduh gugup Pak. Loh nggak apa-apa ya bilang. Apa novelnya? Saya suka novelnya Cantik Itu Luka. Sorry. Cantik Itu Luka. Oh. Sama Laut Bercerita juga suka. Wah. Oke, tapi nggak suka game loh? Enggak. Nggak suka game. Oke, sekarang lanjutkan Tuan Anda. Yes, alhamdulillah di sini diberi kesempatan dari awalnya sebagai calon mahasiswa dan kemudian menerima golden ticket Universitas Airlangga. Selama 4 tahun saya berkuliah di sini susah payah. Dan alhamdulillah hari ini saya menjadi sarjana humaniora Universitas Airlangga. Saya mau berterima kasih kepada bapak saya, Bapak Ali Faroid. Mana orang tuanya? Tuh Pak, di Oke, atas. ya. Terima kasih banyak, bapak saya berprofesi sebagai sopir truk dan alhamdulillah selalu. Terima kasih atas semua usahanya hingga saya bisa berkuliah di Universitas Airlangga ini. Kemudian juga untuk Umi saya, Umi Sudarti.
yang selalu sabar membimbing saya hingga saat ini, dan kepada ibu saya almarhumah Irianti yang sekarang mungkin sedang melihat saya di sini. Terima kasih atas semua kerja kerasnya untuk mendidik saya sehingga saya bisa berkuliah di Universitas Airlangga dan menjadi sarjana humaniora. Alhamdulillah dengan usaha orang tua saya dan juga dukungan dari semua teman-teman saya bisa meraih gelar sarjana humaniora. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang manfaat segera dapat apa nih langkah selanjutnya? Jodoh atau kerja? Kerja dulu insya Allah, Pak. Oh, kerja dulu ya. Enggak, biar doanya jelas kan. Kalau sukanya jodoh ya berarti segera dapat jodohnya, kalau sukanya kerja ya berarti segera dapat pekerjaan yang mantap gitu kan, yang bagus untuk karir Anda selanjutnya. Sekali lagi sukses dan selamat Bapak. Setelah Umi yang tadi sudah mengantarkan putrinya menjadi seorang sarjana humaniora di tengah tentu saja keterbatasan yang dimiliki. Sukses selalu dan tetap semangat. Makasih. Terima kasih Pak Nasih. Ya. Ada dari fakultas yang lain barangkali? FST, silakan ya. FST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor karena telah memberikan kesempatan bagi saya. Begitu juga untuk Bapak Senat, Wakil Rektor, dan Bapak Dekan sekalian. Begitu juga untuk para dosen yang telah membimbing kita semua. Saya sebagai mahasiswa. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diki Fernandi, mahasiswa dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak. Asalnya dari mana? Saya asalnya Lampung, Bapak. Lampung? Iya. Oh. IP-nya berapa? 3,58 kalau tidak salah. 3,58. Oh. Oke, luar biasa. Terus jauh-jauh dari Lampung ke Surabaya ngapain aja di sini? Yang pertama, saya rasa saya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Saya memenangkan beberapa kejuaraan nasional. Selanjutnya, saya juga mendapatkan beasiswa KIP kuliah dari Universitas Airlangga dan sekarang akan melanjutkan S2 dan S3 saya dengan beasiswa juga, Bapak. Beasiswa dari? Dari Kemendikbud, Bapak, PMDSU. Oh, oke ya. Oke. Berarti lanjut ya, udah diterima di S2 berarti? Sudah, Bapak. Sudah, alhamdulillah. Berarti wisuda S1 kemudian langsung sekolah di kuliah S2? Benar, Bapak. Ya, oke. Terus harapannya apa? Sebelum harapan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya terlebih dahulu, Bapak. Ya, mana orang tuanya? Hadir orang tuanya? Itu Bapak, mungkin bisa lihat yang melambaikan tangan, Bapak. Yang melambaikan tangan, mana? Itu ibu saya bernama Ibu Karsitin. Beliau tolong dong, mana orang tuanya mana? Itu kasih Bapak. Oh, yang itu, oke. Oke, terima kasih, selamat datang di Surabaya dan sekali lagi sukses untuk putri dan jenengan semuanya. Lanjut. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Yang pertama Bapak saya berhalangan hadir karena Bapak saya adalah seorang petani dan sekaligus peternak, Bapak. Jadi kalau ditinggal di rumah peternaknya nanti hewan-hewannya kabur dan diambil orang. Akhirnya Bapak saya tidak ikut. Ternak apa, Mas? Sapi, Bapak. Sapi sama kambing. Iya. Oh, sapi sama kambing. Iya. Itu pernah dulu dijaga oleh Pak Warek Ama ini ke Lampung untuk jaga ternak sapi di sana juga. Betul, beliau juga punya pengalaman yang sangat luar biasa karena di sana ternyata banyak sesuatunya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada orang tua saya karena telah mendidik saya. Ibu saya itu mengalami keompongan karena Bapak waktu dulu hamil saya, beliau tidak mendapatkan kalsium yang cukup sehingga sepertinya saya menghisap kalsium beliau. Jadi sekarang beliau menggunakan gigi palsunya di depan. Saya sangat bangga dengan orang tua saya walaupun beliau mungkin mengalami beberapa kekurangan ketika hamil
hamil saya, tapi saya sangat bangga terhadap hal itu, Bapak. Bukan kekurangan Mas, tapi karena kalsium beliau itu diberikan pada Anda. Gitu. Jadi Iya, benar, Bapak, begitu. Anda harus sangat bergembira karena orang tua Anda mampu mengorbankan, bahkan kalsiumnya pun diberikan pada Anda. Baik, Bapak. Makanya sampaikan sesuatu yang sangat luar biasa ke orang tua Anda. Mama, aku sayang be Mama. I love you. Baik Bapak, itu saja mungkin. Terima kasih sebelumnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat dan sukses untuk dengan semuanya dan berkah. Tetap jaga semangatnya. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur wisuda yang sangat luar biasa. Syukur kedua adalah ya nggak ada yang minta beasiswa, jadi Pak alumni aman gitu kan. Pak alumni aman karena nggak ada yang minta beasiswa, jadi ya alhamdulillah. Gitu. Padahal sudah disiapkan beberapa beasiswa tadi, ternyata nggak ada yang mengungkapkan idenya. Tadi juga mohon maaf, Pak Ketua Senat agak terlambat masuknya karena ada peserta wisudawan ya. Wisudawan yang kita nggak tahu, beliau atau yang bersangkutan itu alergi dengan serbuk bunga. Nampaknya tidak bakat menjadi tawon gitu ya. Tidak bakat menjadi lebah karena dengan serbuk bunga aja dia punya alergi, dan kemudian kita kasih bunganya tadi seperempat jam, kemudian ada reaksi yang tidak diinginkan dan kemudian ditangani oleh Pak Joko, sehingga tadi waktu menyanyikan himne Erlangga dan Indonesia Raya beliau tidak ada di tempat. Bukan karena dia nggak mau nyanyi, tapi karena sedang menangani pasien dan katanya profesi apapun termasuk khususnya dokter, pasien itu nomor 1. Bahkan seringkali melupakan istrinya karena apa? Karena nafkah istrinya berasal dari pasiennya. Gitu. Balik dari sekali lagi selamat untuk para wisudawan, keluarga wisudawan, dan tentu para tamu undangan kami yang kami hormati. Kawan-kawan dari Paduan Suara juga kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk lagu-lagunya yang sudah menyemangati kita semuanya, dan tentu juga para dekan kami sampaikan terima kasih. Kami mintakan aplaus untuk para dekan yang hari ini hadir semuanya. Para dekan bisa berdiri dong. Para dekan berdiri. Ya, mana dekan yang berdiri? Oh, kelihatannya memang mic-nya juga agak nggak kedengaran dari belakang. Nah, ini adalah dekan-dekan kita yang selama ini mengawal proses pembelajaran teman-teman semuanya sampai dekan hari ini lulus. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk para ya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya
orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi
Berapa kali kamu hampir menyerah hanya karena lelah. Kadang kita punya banyak alasan untuk berhenti. Capek, gagal, kecewa, tidak dihargai. Tapi ingat, mimpimu lebih besar dari alasan-alasan itu. Jadilah lebih kuat dari rasa ingin menyerahmu. Karena setiap langkah kecil yang kamu paksa hari ini akan jadi alasan kamu bersyukur nanti. Ya Allah, kuatkan hati kami saat rapuh. Teguhkan langkah kami saat goyah. Dan jangan biarkan kami kalah oleh alasan kami sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya Sayyidah Ummu Salamah itu tertarik. Nabi, mana yang lebih utama antara perempuan-perempuan surga dengan perempuan-perempuan dunia? Nabi jawab, ibu-ibu, ya jelas lebih utama perempuan-perempuan dunia. Jawab Nabi, lebih utama perempuan-perempuan dunia, bukan perempuan-perempuan surga. Sehingga ini yang kemudian membuat Sayyidah Ummu Salamah heran seheran-herannya. Loh, Bima, dengan apa Kanjeng Nabi kok bisa kita kan ya, yang kemudian katakan Nabi lebih utama daripada mereka, para bidadari-bidadari yang katanya seperti halnya mutiara yang tersimpan. Kita lebih utama kata Kanjeng Nabi. Tapi Nabi dawuh, ibu-ibu menjawab pertanyaan Sayyidah Ummu Salamah, bi solatihinna, bi qiyamihinna, bi siyamihinna, bi ta'atihinna li azwajihinna. Dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya di malam hari, dan dengan dia taat kepada suaminya, perempuan-perempuan dunia bisa mengungguli perempuan-perempuan surga. Maka ibu-ibu, ini jalur utama. Ini jalur utama. Oh, kelihatan ya, sepertinya solihah yang pertama itu jalurnya berarti harus taat. Taatnya ada dua macam. Taat sama Allah sama taat sama suami. Itu jalur pertama. Oh, begitu. Yang taat sama Allah mah gampang kayaknya. Insya Allah ibu-ibu kalau disuruh tirakat untuk ibadah, saya bisa jamin perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Yang lebih banyak taat, sregep ibadah, kuat bangun malam itu perempuan. Tapi yang sulit ternyata ibu-ibu adalah wabita'atihinna li azwajihinna. Pengennya dibalik, pengennya dibalik. Gimana kalau dibalik? Nah, ini ternyata nggak bisa ibu-ibu ya, nggak bisa. Sahabat-sahabat sekalian, kalau dibalik, jangan tidur larut malam, ya, jangan tidur larut malam, tapi dengan syarat tanpa cahaya lampu. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi, apa kebiasaan Nabi Muhammad sebelum tidur? Ternyata Nabi selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Nabi tidak pernah tidur dengan cahaya. Ternyata hari ini ketemu jawabannya. Setelah 1400 kemudian ada penelitian, tubuh manusia ini memiliki hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin, pertama, membantu proses antioksidan, produksi antioksidan. Yang kedua, membantu meningkatkan imunitas. Dan ketiga, hormon melatonin berfungsi untuk tidur kita menjadi lelap tidurnya, nyenyak tidurnya. Itu bisa diproduksi manakala gelap gulita. Kalau ada cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Itu jawaban. Jadi nggak bisa disepelekan, tidur dengan cahaya, bangun tidur, pegel-pegel semua badannya. Tapi kalau dengan lampunya nggak ada, insya Allah tidur kita nyenyak. Yang ngajarin siapa? Ya Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau Anda mau sehat, ya, maka pesan saya 3 deh. 4 optimalnya atau idealnya.
Kalau di list apa saja, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka pertama, stoplah makan gula pasir. Ya kalau nggak bisa stop, kurangilah gula pasir. Dalam segala bentuk makanan yang mengandung gula pasir, stop. Itu idealnya. Kenapa gula pasir disuruh stop? Karena itu salah satu, bahkan beberapa ilmuwan juga menyebutkan dia lebih bagus dikategorikan sebagai poison daripada food. Kata mereka begitu. Yang pertama. Jadi kalau mau sehat, stop gula pasir. Nggak tahu nih, di FEB-nya UGM biasa kalau ada camilan buat dosen-dosennya, apa itu camilannya? Padahal kalau dibikin camilan sehat mah banyak ya. Itu ya, yang pertama. Siap ya? Nah, itu yang pertama. Anda mau sehat. Bagaimana cara latihnya? Nanti saya jelaskan. Karena itu poison. Bahkan ada seorang ahli di Amerika itu dia bikin penelitian dengan tikus. Tikusnya satu dikasih kokain, satu lagi dikasih gula. Subhanallah, kata dia, tikus yang dikasih gula, adiksinya atau kecanduannya, kata dia 20 kali lipat daripada dikasih kokain. Ngeri kan? Gula pasir. Gitu. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, terigu-teriguan. Sekarang yang kita kenal dengan gluten-glutenan. Indonesia adalah negeri non-gluten aslinya, setahu saya. Karena kita nggak banyak kenal dengan gluten yang kayak ada sekarang, terigu-terigu itu. Kita justru malah lebih dekat dengan serat-serat pangan yang sangat baik bagi pencernaan kita, terutama dari sumber umbi-umbian. Ubi jalar, singkong, ubi celembu, apalagi itu, ubi rambat, ubi ungu, itu kan non-gluten semua. Ya. Jadi kalau ada orang makan sebulan mungkin singkong rebus, ya, itu kan non-gluten sebenarnya kan. Kemudian ada orang makan sekarang ya bakwan segala macam dengan terigu, ya sudahlah, terigu plus lagi dengan minyaknya, dengan minyak nabati, terutama minyak sawit tadi, ya sudahlah komplit sudah rusaknya. Itu ya, jadi terigu. Yang ketiga apa? Minyak, ya terutama dari minyak-minyak dari sawit-sawitan itu. Ya, jadi ini itunya, idealnya kalau mau. Satu lagi memang biasa saya sampaikan, coba dikurangi makan nasi gitu kan. Wah, nanti kalau nggak makan nasi gimana? Nah, itu dia, kita kan bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau nggak makan nasi gimana? Nggak apa-apa, nggak mati kok nggak makan nasi gitu loh. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu udah tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa. Bukan mungkin bisa, pasti bisa secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Tidak ada satupun manusia, hamba-hamba Allah yang mengetahui dan memastikan orang itu atau ibadah haji yang kita lakukan atau haji yang dilakukan oleh orang itu mabrur atau makbul. Gak ada yang tahu. Sekarang ini berangsur-angsur manusia ke kota Mekah. Ya, yang ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke kota Mekah. Seperti itu. Ada saudara kita kemarin, yaitu saya diminta untuk menyampaikan beberapa nasihat. Ya, saya tanya tanggal berapa berangkatnya? 21, mepet-mepet. Berarti mikotnya nanti di atas pesawat. Jadi hajinya haji plus soalnya. Jadi langsung masuk Mekah. Gitu. Jadi nanti di Mekahnya itu agak lama daripada dia nanti di Madinahnya. Seperti itu, tinggal dibalik. Yang ke Madinah dulu ya berarti Madinahnya suwi. 30 hari, hampir sebulan di Madinah. Nanti sisanya dekat-dekat pelaksanaan haji langsung bertolak ke Mekah. Intinya nanti kumpul tumplak jadi satu di Mekah. Yang dari Madinah ke Mekah, yang Mekah dari Indonesia langsung ke Mekah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ternyata tidak ada satupun manusia yang tahu siapa yang hajinya ini mabrur. Bahkan nanti puncaknya haji Arafah, 5 juta kurang lebih 5 juta manusia ada di Arafah, semua memakai baju ihram berwarna putih, tidak ada satupun yang berwarna lain kecuali
semuanya putih ihramnya. Untuk laki-laki, itu pun mereka tidak tahu haji saya ini diterima atau tidak. Hajinya orang itu mabrur ataukah tidak. Ini perkara gaib. Diterima atau tidak yang tahu hanya Allah. Perkara gaib. Tetapi Bapak Ibu jangan merasa bahwasanya jangan pesimis. Sekalipun ini adalah perkara gaib yang tahu hanya Allah, ternyata Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bocoran kepada kita. Ini loh, kalau kalian pengen tahu haji yang mabrur itu seperti apa, ini ciri-cirinya. Qurannya ini, hadisnya ini ciri-cirinya haji mabrur itu. Jadi meskipun ini perkara gaib yang tahu hanya Allah, ternyata kita sudah diberikan tanda-tandanya. Ciri-cirinya orang itu kalau mabrur seperti ini. Lah tinggal kitanya saja. Kita mau ambil tidak apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Jika kita ambil, ya mudah-mudahan haji kita mabrur dan tentunya itu bermanfaat untuk kita. Jika kita biarkan dia lewat begitu saja, ya ruginya rugi di kita. Berarti hajinya tidak Kamu pernah nggak ngalamin itu? Maksudnya dirimu tuh sangat perhitungan sama uang? Yes. Dampaknya apa? Miskin. Miskin ya. Waktu itu Mas, saya sebelum tahun 2024 saya men-setting, meskipun saya sudah bekerja, saya men-setting saya makan 20.000 per hari. Saya men-setting uang saya tuh 20.000 per hari. Apa yang saya dapat? Nothing. Tapi ketika otak saya ubah gitu ya Mas ya. Ketika saya jajan, tapi tetap ada takarannya ya Mas ya. Soalnya saya juga punya financial planner saya sendiri gitu kan. Saya tidak lagi menakar terlalu kecil. Artinya kalau saya menakar terlalu kecil, tabungan saya jauh lebih banyak. Sedangkan uang itu adalah air. Uang itu adalah air, teman-teman. Uang itu harus mengalir. Jangan mandek di kamu, nanti jadi air comberan, jadi busuk airnya. Uang itu harus mengalir. Jadi alirkan uangnya kemanapun. Uang itu harus mengalir, itu satu. Terus saya berpikir lagi, kalau saya jajan, ini adalah rezeki untuk pegawainya. Ini adalah rezeki untuk ownernya, untuk bisa membayar pegawainya. Uang ini akan mengalir lagi ke pedagang-pedagang lainnya. Jadi saya mulai merubah pemikiran saya nih Mas. Ya Allah ya Rabbiku, aku sedang sedekah. Balik lagi Mas. Uangnya datang lagi, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada orang yang minta ini, tiba-tiba ada orang yang minta kelas, tiba-tiba menawarin seminar, tiba-tiba diundang ke sini, ke sana, ke situ. Jadi saya bingung, oh my God. Ini bahasa Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Kamu nggak sendirian. Di balik susahmu, aku sudah siapkan kemudahan. Perhatikan di sini, bukan setelah, tapi bersamaan. Allah ulang lagi, karena Allah tahu kamu butuh dikuatkan lebih dari sekali. Fa idza faraqta fansob. Kata Allah, jangan diem setelah selesai masalah. Bangkit, lanjut, kuat lagi. Wa ila rabbika farghab. Tempat paling aman adalah kembali ke Allah. Gak usah bergantung ke siapa-siapa. Intinya, Allah tahu kamu capek. Allah tahu kamu lelah. Tapi Allah juga sudah siapkan jalan keluarnya. Jadi jangan berhenti, teruslah melangkah. Allah bersama kita. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Saya ada kasus, mohon maaf, teman saya di Tanah Suci. Kan Tanah Suci macam-macam orang. Ini teman saya Indonesia, asyhadu an la ilaha illallah, diam aja. Ini di sampingnya orang Irak, asyhadu an la ilaha illallah, tiung, muter tangannya. Di samping kirinya orang India, asyhadu an la ilaha illallah, ting tung ting tung ting tung ting tung, naik turun.
Ini teman saya nengok-nengok kanan kiri, kok ini goyang-goyang tangannya ini. Selesai sholat, penasaran. Orang Indonesia kan begitu, serba penasaran. Irak, yes. Saddam Hussein, yes. Limada asyhadu an la ilaha illallah. Muter-muter tangannya, daur-daur. Apa jawaban orang Irak? Oh, kami berkeyakinan ketika saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kami yakin Allah Rabbul Alamin, Allah itu penguasa alam semesta, maka tangan saya muter sebagai simbol alam semesta. Oh, cocok? Cocok. Masuk akal? Masuk akal. Di kiri lagi, India, yes. Sahrukan kuch hota hai, yes. Limada asyhadu an la ilaha illallah, naik turun, ting tung ting tung ting tung ting tung. Oh, dia menjawab, oh, kami berkeyakinan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbus samawati wal ard, Allah itu penguasa langit dan bumi, maka tangan saya naik turun sebagai simbol langit dan bumi. Oh, cocok? Cocok, masuk akal. Giliran dia Indonesia, Indonesia, yes. Bali, yes. Limada asyhadu an la ilaha illallah, diam aja. Oh, teman saya bingung, apa jawabannya ini? Oh, teman saya pun bilang begini. Oh, kami berkeyakinan asyhadu an la ilaha illallah. Lurus ke depan, nastaqim fi ibadatillah, harus lurus beribadah kepada Allah, nggak boleh goyang kanan kiri atas bawah naik turun. Cocok juga tuh? Cocok. Dan ini kul huwallahu ahad katanya, Allah itu satu. Jadi yang diam aja cocok menurut keyakinannya, yang naik turun cocok menurut keyakinannya, yang muter-muter cocok menurut keyakinannya, yang tidak cocok, yang tidak tahiyat alias tidak sholat. Nabi ngajarin nggak kalau kita mau apa-apa disolawatin dulu. Mau mobil disolawatin, mau rumah disolawatin, mau pasangan disolawatin dulu. Solawat itu mahal, mahalnya mahal banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia, nggak bisa solawat ditukar sama mobil. Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia? Allah itu menaruh 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita. Di samping sebelah kanan ada malaikat pencatat amal baik. Dan di samping kiri kita ada malaikat pencatat amal buruk. Jadi ketika seseorang melakukan amal baik, maka malaikat sebelah kanan langsung mencatatnya sebagai 1 pahala. Dan menariknya, ketika seseorang itu melakukan keburukan, Allah berbisik kepada malaikat sebelah kiri, jangan catat dulu. Boleh jadi setelah ini hambaku bertaubat. Allah tuh emang gitu. Ketika kita berbuat keburukan, Allah tutupi. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah umumkan. Allah berteriak kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihat hambaku, dia bertaubat. Kamu Rian? Iya, Prof. Kata Pak Rahman, kamu anak yang pintar. Pintar untuk apa, Prof? Saya tetap anak orang miskin. Siapa yang mengajarimu bahwa kemiskinan adalah akhir cerita? Saya ingin kuliah, tapi ibu tidak punya uang. Lalu kamu milih menyerah? Saya memilih kenyataan. Jangan salah menyebut ketakutan sebagai kenyataan. Keadaan memang bisa menghambat, tapi tak berhak mematikan tujuanmu. Prof tidak mengerti hidup saya. Dulu saya juga belajar dengan keterbatasan. Saya pernah merasa dunia hanya milik orang kaya. Tetapi kemudian saya mengerti satu hal. Kita mungkin tidak bisa memilih seperti apa kita dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih untuk menjadi manusia seperti apa. Kita bangun tempat belajar. Prof, orang kampung butuh uang, bukan buku. Kalau hanya belajar, siapa yang membantu orang tua? Saya tidak mengajarkan anak-anak melupakan orang tuanya. Lalu untuk apa? Saya ingin mereka belajar agar suatu hari mereka bisa mengangkat kehidupan keluarganya. Mimpi terlalu tinggi hanya membuat jatuh lebih sakit. Tidak, Pak Darman. Yang membuat sebuah kampung tertinggal bukan karena anak-anaknya tidak mampu, tetapi karena terlalu banyak orang dewasa yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan mampu. Saya ingin Rian sekolah tinggi, Prof. Tetapi saya takut tidak sanggup. Bu Aminah, ibu tidak harus memberikan anak ibu seluruh jalan. Ibu hanya perlu jangan menutup pintunya. Saya hanya seorang ibu kampung. Dan dari tangan ibu-ibu sederhana seperti ibulah sering lahir orang-orang besar. Kalau saya mencoba lagi, apakah Prof yakin saya bisa?
Saya tidak datang untuk menjanjikan bahwa perjalananmu akan mudah, sebelum mengetahui seberapa jauh sebelum mampu berjalan. Kakek, nanti aku mau jadi dokter. Dulu saya menertawakan mimpi, tidak terlambat untuk ikut menjaganya. Kenapa Prof mau melakukan semua ini? Karena kesuksesan yang hanya dinikmati sendiri akan berhenti ketika kita pergi. Tetapi ilmu yang kita tanam pada orang lain bisa hidup lebih lama. Saya pernah pergi dari kampung ini membawa mimpi. Saya belajar, saya bekerja, saya mengenal dunia yang jauh lebih luas. Namun semakin jauh saya berjalan, semakin saya mengerti bahwa manusia tidak boleh lupa jalan pulang. Pulang bukan hanya kembali ke rumah, pulang adalah kembali dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan malu menjadi anak kampung. Tanah tempat kalian berdiri mungkin sederhana, tetapi mimpi yang tumbuh dari tanah ini tidak harus sederhana. Belajarlah setinggi mungkin, bekerjalah sebaik mungkin. Pergilah melihat dunia jika kalian mendapat kesempatan. Tetapi suatu hari nanti, jangan lupa menoleh ke belakang. Karena mungkin ada anak kecil di desa ini yang sedang menunggu seseorang untuk memberitahu mereka, "Anakku, kamu juga bisa." Kak Rian, apakah anak kampung bisa sukses? Bisa. Bagaimana caranya? Percaya pada mimpimu. Belajar dengan sungguh-sungguh, dan الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع